Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Leticia Fergiani dari Prodi Manajemen Resort dan Leisure. Dan di sini saya akan menjelaskan seputar langkah-langkah dalam mendigitasi peta menggunakan ArcMap. Nah, step pertama kita input aja petanya pada fitur Add Data, lalu kita ubah data frame properties-nya, koordinat sistemnya menjadi WGS 84, Southern Hemisphere, dan UTM zona 49S. Itu kalau peta saya. Lalu di-okein aja. Terus kita add folder baru, bikin new folder baru berjenis petalahan dan bikin shapefile baru petalahan berjenis polygon. Lalu diubah aja si koordinat sistemnya sama ini kayak yang tadi. Dan kemudian kita langsung start editing dan masuk ke create features dan kita langsung mendigitasi bagian luar petanya menggunakan tools polygon. Nah, setelah kita mendigitasi bagian luarnya aja. Setelah selesai mendigitasi langsung di double klik menjadi biru nih garisnya, lalu kita ke symbol selector, kita ubah jadi hollow dan outline colornya warna kuning. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita bagian digitasi bagian dalam. Di sini menggunakan fitur cut polygon tools pada tools editor. Nah, di sini setiap kita mau mendigitasi bagian polygon dalam itu kita harus jangan lupa untuk men-select terlebih dahulu polygonnya. Lalu kita baru bisa ke cut polygon tools dan mulai mendigitasi bagian-bagian polygon dalamnya. Nah, kita digitasi satu persatu. Untuk mendigitasi polygon dalam itu harus hati-hati dan telaten ya, agar tidak terjadi kesalahan. Apalagi jika polygon dalam itu rumit, jadi harus perlahan-lahan tapi pasti aja. Nah, di sini saya mulai mendigitasi bagian dalamnya aja. Saya persingkat dan saya percepat aja untuk mempersingkat waktu. Nah, semua satu persatu saya digitasi poligonnya sampai semuanya sudah terdigitasi. Kita masuk ke table features, lalu kita add field untuk dan namain pelahan, lalu type-nya text, dan di sini kita mulai untuk menamai bagian-bagian poligonnya. Ini di table attributes. Nah, kita select satu persatu poligonnya dan mulai kita namain aja manual di bagian tabelnya. Nah, tinggal di select satu persatu, nanti bakal jadi biru, itu artinya udah ke select dan kita bisa mulai namain labelnya. Nah, di sini saya manual aja. Nah, karena di sini poligonnya kebanyakan permukiman di peta saya, jadi saya copy paste aja ini bagian-bagian label permukimannya. Nah, setelah semuanya selesai, kita close dulu. Lalu kita pindah ke bagian properties. Nah, bagian properties kita masuk ke labels dan kita centang label features in this layer untuk memunculkan labelnya, dan kita ke simbology dan categories. Kita ubah value fieldnya di pelahan, lalu kita add all values dan kita bisa memilih jenis warna-warna poligonnya. Jangan lupa di add all values ya, supaya semua poligonnya bisa terwarna semua. Nah, sesuai selera kita pilih. Setelah itu kita masuk ke digitasi jalan. Nah, di sini saya, karena sudah ada shapefile-nya dari peta yang sebelumnya, jadi saya tinggal meng-add aja, saya copy paste dari shapefile dari peta yang sebelumnya yang sudah saya digitasi. Dan di sini saya ada 3 nih jenis polyline-nya, ada jalan, batas, dan sungai. Nah, saya rapiin aja di sini, tinggal dirapihin. Lalu kita bikin shapefile baru berjudul titik daerah, jenisnya point. Kemudian di sini kita mulai mentitik-titikan. Nah, setiap bagian titik daerahnya sesuai dengan peta contohnya, kita ubah si simbolnya. Lalu kita mulai namain satu persatu pada table attribute lagi. Nah, add field titik daerah. Lalu kita mulai untuk menamain satu persatu si titik daerahnya itu. Nah, tinggal kayak tadi di-select aja titik-titiknya, kemudian dinamain manual aja. Kalau udah, kita langsung ke file dan patch and print setup untuk men-setting bagian ukuran kertasnya. Di sini saya memakai landscape sesuai dengan jenis peta saya. Sesuaikan saya dengan peta masing-masing, lalu saya rapiin. Kemudian saya langsung add kotak di fitur drawing untuk identitas bagian bawah peta itu. Saya bikin kotak. Kemudian saya add text di sini. Lalu kita mulai bikin judul petanya. Di sini judul petanya kan peta tata guna lahan Kabupaten Klaten. Nah, disesuaikan saja teksnya seperti ketebalan dan fontnya dan yang lain disesuaikan aja. Terus
kita ke insert dan north arrow selector. Kita input si north arrow-nya, lalu kita ke insert dan scale text, kita input juga si skalanya. Nah, di sini saya pakai perbandingan. Skalanya saya pilih 1:280.000. Nah, di input aja, lalu jangan lupa abis ini juga bisa input scale bar-nya. Itu optional, tapi biasanya ada scale bar. Jadi saya input scale bar-nya juga, di insert, lalu scale bar. Nah, scale bar-nya di input. Lalu kan di sini masih miles, ukurannya kita ubah jadi kilometers. Nah, disesuaikan aja. Setelah itu kita move ke, oh ya, kita bikin garis di sini untuk misahin antara identitas yang satu dengan yang lain. Lalu kita add aja satu persatu untuk memisahkan. Nah, dirapin aja. Kemudian kita insert legendanya. Kita input legend itemsnya itu, legend title-nya legenda, lalu legend itemsnya kita input satu persatu sesuai dengan yang kita mau. Nah, di sini saya ubah bagian-bagian dalamnya. Nah, ini kan ada bagian-bagian nggak penting nih, ini bisa kita hapus, kita ungroup dulu. Nah, ini bisa diubah juga si tulisannya. Tapi harus di ungroup dulu ya. Nanti setelah selesai semuanya diedit, kita hapus-hapus dan kita edit tulisannya. Ini bisa langsung kita group lagi supaya jadi suatu kesatuan. Nah, di sini kita udah ungroup, diatur aja. Lalu kita add text dan kita tulis sumbernya. Di sini dari Bapeda Jawa Tengah. Lalu saya rapi-rapiin aja ini supaya lebih rapi dan enak dilihat. Lalu kita add text dan kita input identitas pembuat petanya. Di sini dikutip oleh nama saya dan NIM saya. Setelah diinput identitas nama pembuat petanya, dirapin lagi. Kemudian di sini saya add kotak supaya lebih rapi, add frame. Lalu kita ke insert dan picture dan kita di sini input logo UPI sebagai identitas kampus saya dan kita add text dan tulis prodi, fakultas dan universitas saya untuk keterangan kampus. Lalu kita ke katalog. Lalu kita ke properties dan kita ke new grid, dan untuk membuat grid kita pilih yang measure grid karena di sini kan UTM masuknya. Lalu kita ke properties, kita atur aja nih detailsnya. Lalu kita ke labels dan kita pilih additional properties, kemudian padding. Nah, kita pilih specify, lalu kita ubah jadi 0, lalu di-okein aja supaya angka-angka di luarnya jadi tidak terlalu kelihatan, jadi tipis gitu, jadi lebih rapih. Setelah itu kita insert dan new data frame untuk inset, untuk peta inset. Lalu kita add data aja dan kita langsung input si peta insetnya. Di sini saya input bagian dari peta Jawa Tengah secara keseluruhan. Lalu kita ambil kita insert aja si keterangannya. Nah, seperti ini nih, ada garis penunjuk dan saya tulis Klaten untuk menandakan kalau Klaten itu ada di situ. Lalu kita rapin aja dan kita bisa langsung insert kotak untuk ini garis tepi. Untuk menandai garis tepi, fill color-nya jadi bening aja di no color. Nah, kita rapin lagi garis tepinya di sekitaran peta supaya lebih rapi. Lalu kita tinggal file dan export map. Nah, kita namain dan save di folder yang ingin kita save. Lalu selesai. Terima kasih.